Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Pagi itu, pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, di kawasan industri Cikarang, suasana PT Aruna Cipta Perkasa begitu tegang. Suara mesin-mesin besar biasanya menggelegar dari gudang utama, namun hari itu tak satu pun terdengar. Ribuan karyawan berkumpul di lapangan luas depan gedung administrasi. Selembar surat pengumuman yang disebar malam sebelumnya telah menimbulkan kecemasan luar biasa. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pria berkemeja biru tua yang warnanya mulai pudar. Namanya Rangga Pratama, kepala logistik yang sudah bekerja selama 17 tahun. Ia berdiri diam, tangan kirinya menggenggam surat yang diterima semalam, dengan logo perusahaan di pojok kiri atas dan sebuah kalimat yang terasa seperti vonis. Dengan sangat menyesal, perusahaan mengumumkan pengurangan tenaga kerja karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Rangga menatap ke arah gedung, lalu mengedarkan pandangannya. Banyak wajah-wajah yang dikenalnya menangis, beberapa memeluk rekan kerjanya, ada pula yang hanya diam menatap tanah. PHK massal, bisiknya, lirih. Di rumah kecil di kawasan perumahan Mekarsari, istri Rangga, Wati, sedang menyiapkan makan siang. Anak mereka, Dira 16 tahun, baru pulang dari sekolah dan adiknya, Adi, 11 tahun, sedang menonton TV dengan volume dikecilkan. Ketika pintu terbuka dan Rangga masuk tanpa suara, Wati tahu sesuatu terjadi. "Mas pulang cepat." Rangga hanya mengangguk, lalu duduk di kursi kayu dekat dapur. Perlahan ia menyodorkan surat yang tadi digenggamnya. Wati membacanya sambil menahan napas. Ia tak langsung menangis, justru ia menenangkan Rangga. Tapi malam itu, ketika anak-anak telah tidur, Wati memeluk suaminya erat di ranjang. "Kita pasti bisa lewati ini, Mas. Aku siap bantu." Beberapa minggu pertama terasa seperti berada dalam kabut. Uang pesangon sebesar 21 juta rupiah yang diberikan perusahaan langsung terbagi, bayar cicilan rumah 3 bulan, uang sekolah Dira dan Adi, dan sisanya hanya cukup untuk makan sebulan. Rangga mulai mencari pekerjaan lain. Ia melamar ke gudang-gudang logistik, toko bangunan, bahkan mencoba menjadi sopir ekspedisi. Namun, dengan usia 43 dan status non-S1, ia sering kali kalah bersaing. Akhirnya, ia mencoba berjualan. Ia menjual motor lamanya, membeli gerobak bekas, dan mulai berjualan pecel di dekat pasar pagi. Wati yang membantu membuat bumbu dan menyiapkan sayur. Tapi dagangannya sering tak habis. Bahkan pernah, saat hujan deras, semua bungkus pecelnya basi karena tak satu pun pembeli datang. Malam-malam Rangga semakin panjang. Ia tak bisa tidur. Di hadapannya ada 2 anak yang membutuhkan pendidikan, seorang istri yang setia mendampingi, dan harapan yang makin lama makin samar. Ia pernah hampir menyerah. Tapi suatu malam, saat ia keluar rumah dan duduk di trotoar, Adi menghampirinya dan duduk di pangkuannya. "Pak, nanti kalau besar Adi mau bantu jualan pecel ya. Biar bapak nggak capek terus." Kalimat itu, sederhana tapi tajam, seperti petir yang menyambar hatinya. Rangga kembali masuk ke rumah, mengambil air wudhu, lalu salat malam dan menangis dalam sujud yang panjang. Ia tidak minta kaya, hanya minta jalan keluar. Hari itu panas, gerobak pecel yang dibawanya dari rumah sudah setengah terjual. Tapi kakinya lelah. Ia mendorong gerobaknya ke arah warung kopi kecil di ujung Pasar Kemuning, sebuah tempat yang dulu sering ia lihat dari jauh, tapi tak pernah ia singgahi. Warungnya sederhana. 3 meja kayu, beberapa kursi plastik, dan aroma kopi tubruk menyambutnya. Rangga duduk dan memesan secangkir kopi. Di meja sebelah, seorang pria berusia 50-an berpakaian rapi sedang membuka laptop dan membaca laporan. "Mas jualan pecel ya?" tanya pria itu sambil tersenyum. Rangga mengangguk.
Pria itu memperkenalkan diri, Pak Guntur. Mereka pun mengobrol. Rangga bercerita semuanya, dari kerja 17 tahun, PHK, jualan pecel, hingga kondisi keluarganya. Pak Guntur terdiam lama, lalu berkata, "Saya punya usaha catering dan frozen food kecil-kecilan. Tapi saya butuh orang jujur dan berpengalaman di logistik. Mas Rangga, mau bantu saya?" Besoknya, Rangga datang ke dapur produksi milik Pak Guntur. Usahanya memang kecil, tapi prospeknya besar. Ada permintaan catering dari sekolah, kantor kecil, dan beberapa mitra online. Rangga diberi tugas mengatur penyimpanan bahan baku, distribusi pesanan, dan pencatatan logistik. Ia melakukannya dengan teliti, menggunakan ilmu yang ia miliki selama puluhan tahun. Hasilnya luar biasa. Dalam 6 bulan, operasional makin lancar, omset naik, dan biaya pemborosan turun 30%. Pak Guntur mempromosikannya jadi kepala operasional. Tapi Rangga tak berhenti. Ia mengusulkan sistem distribusi harian, membuka jalur distribusi via reseller, dan mulai membangun pelatihan kecil bagi ibu rumah tangga untuk jadi mitra produksi. 3 tahun kemudian, Rangga berdiri di sebuah panggung kecil, memberi pelatihan logistik kepada pelaku UKM lokal di acara yang diselenggarakan Dinas Koperasi Kota Bekasi. Ia kini tinggal di rumah yang lebih besar. Dira kuliah di Politeknik Negeri, Adi duduk di SMA dan sedang merintis usaha roti bersama temannya. Istrinya, Wati, punya catering rumahan sendiri yang telah menerima 3 pegawai dari tetangga sekitar, semua ibu rumah tangga yang dulunya tidak punya penghasilan. Setiap akhir pekan, Rangga masih suka mampir ke warung kopi kecil itu, duduk di pojokan yang sama. Ia selalu memesan kopi hitam dan diam sejenak. "Dulu, dari tempat inilah aku berdiri lagi," bisiknya dalam hati. Cerita Rangga bukan kisah langka. Banyak yang tumbang karena PHK. Banyak pula yang gagal bangkit karena merasa dunia menutup pintu. Tapi bagi Rangga, dunia memang menutup pintu lama agar ia menemukan jendela baru. Kadang, Tuhan menyamar dalam bentuk warung kopi kecil, dalam bentuk seorang asing bernama Pak Guntur, atau dalam suara anak kecil yang berkata, "Pak, jangan menyerah." Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.